Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah kesejukan yang bagian 45 yang berjudul Mulai dari Nol. Kalau bukan anaknya konglomerat, mestinya mandiri untuk mencari penghasilan agar tidak menderita. Mari putuskan saja atas kepekerjaan Anda agar nanti berhasil dengan baik. Semuanya atas kehendak Allah pastinya. Mulai dari nol artinya dari modal terkecil dan bisa juga dana seadanya. Agar berlanjut maka usahakan agak tirakat tentang dana. Hemat sedikit, tidak terlalu boros dan royal. Agar bisa berjalan lancar itu perlu dukungan kuat dari pihak keluarga. Agar semua tertata walaupun mulai dari nol, tetap saja pede. Jangan seperti orang yang demam panggung ketika didatangi konsumen atau bos-bos besar. Resapi ilmunya agar tertular. Untuk judul yang kedua adalah Rasa yang Indah. Damainya hati jika ada kerukunan dan menciptakan kerukunan diawali dari diri sendiri. Terus lanjutkan kepada orang di sekitar kita. Oke, sobat, mudah-mudahan ini menjadi maklum adanya buat siapapun Anda dan dimanapun. Sesuatu yang indah akan dirasa dalam hati dan jiwa apabila sudah terwujud dan nyata adanya, bukan sekedar hayalan. Kenapa kita masih berhayal tentang rasa yang indah? Toh kita jalani hidup ini penuh bersyukur. Kesehatan, kerukunan, memang semua mendambakannya. Dari sini Anda apakah masih bingung dan masih bertanya-tanya di dalam hatimu? Semoga bermanfaat. Untuk judul yang ketiga, berpikir positif. Positif berpikir akan menambah kesejukan dalam hati. Jadi bagi Anda yang masih berpikir negatif, maka carilah konsep untuk bisa berpikir yang positif. Kalau saat ini masih dibuat bimbang dengan keadaan itu, secepat mungkin ambil tindakan. Memikir positif itu yang ada saja. Jadilah insan berpikir yang bisa dilogika. Kalau memilih ini, maka jangan lihat yang itu. Begitulah kira-kira. Semakin dunia ini modern, maka perkara negatif mewabah. Nah, berhati-hatilah tentang hal buruk di dekatmu, kawan. Semoga kita semua terhindar dari negatif dan bisa terus meraih yang positif. Ahli dalam bidang ini ada dalam hatimu. Untuk judul yang keempat adalah Semua Diatur. Semua rencana manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, walaupun rencana serapi apapun, hanya Allah yang maha berkehendak, kawan. Tak luput dari usaha dan juga berdoa yang tekun saja. Dalam kehidupan ini, jangan sampai luput untuk memohon perlindungan Allah dari segala bahaya dan juga musibah. Jadi, kita semua hamba yang lemah tetap menjaga keimanan. Semenjak kita hidup di dunia, perlunya untuk bisa menjaga agama dan ketauhidan kita. Semua sudah diatur oleh Allah, maka kita yakinilah kehendak Allah. Dan daripada itu, rencanamu usahakan sebaik-baiknya, agar kita dalam kehidupan menjadi indah. Untuk judul yang kelima adalah seputar info. Berbagai media menyediakan berbagai info, dari mulai membahagiakan, menyusahkan, dan edukatif, serta inspiratif. Semua lengkap, mulai tips dan resep makanan, tak kalah pentingnya tentang agama dan hukumnya. Dulu hanya melalui radio, dan televisi, satu gelombang TVRI nasional.
semakin berkembang di zaman digital ini, kawan. Bahkan melalui genggaman tangan atau Android. Nah, Anda tentu sudah mengetahui secara bijaklah memakai media agar tidak terjerumus ke jurang kesesatan dan kesuraman. Semoga dalam seputar info kita bisa mengambil manfaat diriku untuk Anda dan semuanya. Untuk judul yang keenam adalah merasai sendiri. Ketika bahagia ataupun sedih, di hati merasai sendiri. Meskipun kau curhatkan, tetap saja masih bisa dirasai sendiri. Umum ini dialami setiap manusia hidup, dari mulai pengalaman pribadi hingga pengalaman orang lain. Tetap bisa merasai semestinya. Di dalam kehidupan kita perlu meraba hati ketika melakukan kesalahan atau kekhilafan. Saat ini perlunya Anda membuat hati senyuman mungkin huru-hara yang pernah kita lihat di media sosial. Cukup kita mendoakan kalau kita lemah membantunya. Jangan lupa bila kita diterpa musibah, hati selain dirasai juga harus bisa tabah dan sabar. Bersemangatlah sahabat. Untuk judul yang ketujuh adalah jangan ditiru. Setiap melihat kemungkaran dan juga kejahatan, janganlah ditiru sedikit pun. Atau bila kita melihat konten-konten di YouTube tidak mendidik, lebih baiknya dihindari segera. Bukan ini merasa konten yang paling baik, hanya saja saran untuk para kreator YouTube. Dan bukan menggurui Anda semua, karena kreator yang lain banyak yang jauh lebih bermanfaat. Setiap edukasi patut diacungi jempol bila mana ada pesan moral untuk kita. Semoga di saat ini kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Secara umum kita memberi tantangan untuk melakukan pendidikan agar generasi baik tidak punah dan juga pudar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf, ini lagi pilek. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Untuk judul yang selanjutnya adalah boleh menolak. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di hari yang berbeda, atau jam yang berbeda, atau detik yang berbeda. Dari saya, wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.